Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya. Hari ini kita masih di seputaran Microsoft Excel ya. Dan hari ini teman-teman kita akan mencoba untuk mensimulasikan bagaimana cara menghitung bunga ya, menghitung bunga atau rate dalam sebuah jenis pinjaman teman-teman ya. Nah, misalnya di sini ada tabel. Contoh ya, ini ada jenis pinjamannya. Jenis pinjaman, kemudian nilai pinjaman ya. Ini nilai pinjaman. Nah, nilai pinjaman ya kan. Terus kemudian ada tenornya setiap bulan, kemudian ada angsuran yang harus dibayar setiap bulannya gitu ya. Kemudian kita akan menghitung berapa sih sebenarnya bunganya ya setiap bulan itu dikenakan gitu ya. Atau nanti kita akan menghitung bunganya per tahunnya berapa. Kira-kira bunganya ini terlalu besar, terlalu tinggi, atau memang sudah cukup pas gitu ya. Atau justru bunganya rendah gitu teman-teman. Kalau misalnya di sini yang pertama misalnya contoh, kredit usaha dengan nominal pinjaman ya, yang kita pinjam 70 juta, kemudian harus kita lunasi itu selama 24 bulan ya. Selama 24 bulan kita lunasi dan setiap bulannya angsuran kita adalah 4 juta. Nah, ini kira-kira kalau angsuran 4 juta selama 24 bulan ya atau 2 tahun itu tergolong tinggi atau rendah bunganya gitu ya. Nah, kita ingin mengetahui itu. Nah, bagaimana cara untuk menghitung rate ya atau bunganya teman-teman? Nah, caranya gampang, mudah. Kita tinggal menggunakan fungsi rate ya teman-teman ya. Rate seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita klik, dia akan otomatis buka kurung seperti ini. Kemudian yang kedua kita harus mengisi NPR ya. NPR. Berarti ini adalah jumlah total periode yang akan kita lunasi. Nah, berarti tenornya ya teman-teman ya. Nah, berarti tenornya. Tenornya berapa bulan nih? Ya kan, berapa kali gitu kan. Oke, terus kemudian koma. Koma berarti diisi PMT ya. Nah, PMT ini berarti besaran cicilan per bulan. Ya, berarti per bulan yang harus kita bayar, yaitu angsurannya adalah ini ya, 4 juta ya. Nah, karena angsuran ini merupakan pengeluaran teman-teman ya. Sehingganya di sini harusnya nilainya adalah negatif. Kita kasih min seperti ini ya. Jadi di sini kita kasih min seperti ini ya, koma min angsuran setiap bulannya karena dia pengeluaran. Nah, selanjutnya kita koma PV ya. PV ini merupakan adalah present value ya. Ini ya. Present value itu merupakan jumlah pinjaman ya. Jumlah pinjaman yang kita pinjam. Berarti adalah ini ya. Nilai pinjaman yaitu 70 juta. Saya geser. 70 juta ya. Nah, terus kemudian koma. Koma ini adalah merupakan feature value ya. Feature value ini kalau tidak tersedia, kita isikan 0, seperti ini juga bisa. Kemudian koma. Nah, di sini kita akan menghitung periodenya ya. Nah, biasanya kita menghitungnya di akhir bulan ya, atau di akhir periode. Sehingga kita pilih yang 0 saja ya, end of the period, seperti ini. Kemudian tutup kurung, gitu ya. Jadi rate, kemudian ini C4 ini adalah merupakan ini ya, tenor atau jumlah total periode pembayaran selama 24 bulan. Terus kemudian ini adalah jumlah angsuran setiap bulannya teman-teman, harus dikasih min ya teman-teman ya, karena dia merupakan pengeluaran. Terus kemudian terakhir adalah nilai pinjaman ya, atau present value ya, B4 ini ya, yaitu 70 juta. Kemudian ini 0 ya, future value. Terus kemudian kita menghitungnya adalah di akhir periode ya, atau end of period gitu ya. Terus kemudian tinggal kita enter seperti ini. Kemudian kita bisa drag ke bawah teman-teman. Nah, sehingganya kita bisa melihat persentase setiap bulan, yaitu yang pertama 3% ya. Jadi nilai pinjaman 70 juta dengan tenor 24 bulan, kemudian angsurannya setiap bulan itu 4 juta, ternyata bunga yang dikenakan yaitu 3%. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung tahun
Sebenarnya sama saja dengan ini ya, rumusnya teman-teman ya, cara menghitung tahun. Tinggal dikali 12 saja. Nah, berarti kan sama dengan rate seperti ini ya. Rate seperti ini, kemudian buka kurung, per-nya itu merupakan adalah tenornya, berapa bulan, kemudian koma, kemudian PMT-nya itu merupakan adalah jumlah cicilan ya, atau besaran angsuran setiap bulannya yang harus dibayar, berarti ada min-nya, teman-teman, kita kasih min kan dia pengeluaran, kita klik di sini, ya kan, seperti tadi teman-teman. Kemudian present value-nya itu merupakan jumlah pinjaman ya. Tadi koma, ini present value setelah ini, yaitu jumlah pinjaman 70 juta. 70 juta ya, ini present value ya. Kemudian koma, kemudian future value-nya kalau tidak ada bisa diisi 0 seperti ini, koma, kemudian kita hitungnya adalah end of the period atau akhir periode. Tutup kurung. Nah, jangan lupa di sini kita kalikan 12 di ujungnya ya. Nah, kenapa? Karena kita ingin menghitung per tahun. Per tahun itu ada 12 bulan gitu ya. Jadi per tahun ini bunga yang dikenakan ke kita itu adalah berapa? Tinggal dikali 12. Tinggal enter, maka kita drag ke bawah seperti ini. Nah, sehingganya di sini kita peroleh bahwasannya persentase setiap bulannya 3%. Kalau setahun berarti dia 32%, teman-teman, yang dikenakan ke peminjam ya, atau ke nasabah. Kemudian yang kedua ini 4%, kalau per tahunnya 47%. Cukup besar ya, sangat besar sekali teman-teman ini ya. Sangat besar sekali pinjamannya. Bunganya ya, atau rate-nya per tahunnya sangat besar sekali. Dan terakhir ini 85 juta, tenor 60, angsurannya 5 juta. Per bulannya 6%, sangat tinggi ya. Begitu kita lihat rate-nya per tahun atau bunganya per tahun, dia menjadi 68%. Oke teman-teman, demikianlah ya contoh bagaimana cara kita menghitung bunga ya pada jenis pinjaman dengan perhitungan per bulan bunganya berapa, kemudian per tahun bunganya berapa. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa membantu pekerjaan teman-teman, dan terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.